ini Ragam Indonesia akan memberikan sajian informasi yang unik dan informatif untuk sahabat Ragam dari berbagai penjuru Nusantara. Sahabat, siapa yang tidak menyukai makanan kecil? Camilan atau makanan kecil merupakan sajian yang lezat untuk menemani waktu senggang Anda menonton televisi atau sebagai teman saat bersantai. Salah satu contoh makanan ringan ialah keripik. Mungkin sahabat mengenal berbagai macam keripik yang biasa ditemui di pasar, seperti keripik singkong, keripik pisang, dan sebagainya. Nah, kali ini Ragam Indonesia akan menyajikan informasi mengenai aneka olahan keripik yang tidak biasa loh. Berikut informasinya untuk Anda. Sahabat, apakah Anda mengenali tumbuhan yang satu ini? Ya, ini adalah putri malu. Putri malu atau Mimosa pudica merupakan tanaman perdu yang akan menutup daunnya apabila tersentuh atau tertiup. Tanaman ini hidup bergerombol di berbagai tempat seperti kebun atau pinggir kali. Banyak negara menjadikan tanaman putri malu sebagai bahan untuk obat tradisional. Namun di Kalimantan, putri malu juga dapat dikonsumsi menjadi olahan keripik. Pengolahan keripik putri malu terdapat di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum diolah, putri malu harus dibersihkan terlebih dahulu dan dipotong kecil-kecil. Yuk kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat keripiknya. Seperti tepung beras, tepung kanji, dan telur ayam. Untuk bumbunya, kita perlu menghaluskan kemiri, bawang putih, ketumbar, garam, kaldu, dan telur. Jika sudah halus, masukkan bumbu tersebut ke dalam tepung beras dan kanji. Aduk adonan sampai rata dan berikan air secukupnya. Tepung beras dan kanji ini berguna agar keripik akan tetap renyah dan mewakili warna yang cantik. Nah, kini saatnya memasukkan putri malu ke dalam adonan tepung. Kemudian goreng hingga berwarna kekuningan. Putri malu memiliki sejumlah manfaat yang baik untuk kesehatan, seperti untuk menurunkan panas tinggi, meredakan batuk berdahak, rematik, dan masih banyak lagi. Wah, hebat sekali ya khasiat daun mungil pemalu ini. Sahabat Ragam, bagi Anda pecinta es campur tentu akrab dengan kolang-kaling, bukan? Bahkan mungkin tidak lengkap rasanya jika tidak ada kolang-kaling di dalam menu es campur Anda. Kolang-kaling merupakan buah yang berasal dari pohon aren yang bernama Latin Arenga pinnata Merrill. Buah aren tumbuh bergerombol seperti buah kelapa sawit. Nah, tahukah sahabat Ragam bahwa kolang-kaling yang kenyal dan menyegarkan dapat juga dijadikan keripik? Untuk membuat keripik kolang-kaling dibutuhkan beberapa langkah. Pertama, haluskan terlebih dahulu kolang-kalingnya. Kemudian tambahkan daun jeruk purut, daun kunyit, dan berbagai rempah lainnya. Lalu tambahkan tepung tapioka untuk membuat adonan menjadi kenyal. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam plastik dan siap dibentuk. Agar tampilannya menjadi lebih cantik, adonan diberi pewarna alami. Warna merah berasal dari buah naga, sedangkan warna hijaunya berasal dari daun pandan. Setelah selesai, adonan tersebut dikukus selama kurang lebih 5 menit. Lalu jemur hingga kering di bawah terik sinar matahari. Selanjutnya adalah proses penggorengan. Dibutuhkan api yang tidak terlalu besar agar keripik dapat matang merata dan renyah. Selanjutnya tiriskan dan keripik kolang-kaling pun siap untuk disantap. Selain rasanya yang enak, kolang-kaling juga banyak memiliki manfaat. Kolang-kaling kaya akan protein, karbohidrat, juga berbagai mineral penting lainnya. Berbagai manfaat ini membuat keripik kolang-kaling ini dapat menjadi olahan yang sehat dan bergizi bagi anak-anak. Sahabat Ragam, olahan keripik singkong mungkin sudah akrab di telinga kita. Namun tahukah sahabat dengan keripik kulit singkong? Bagian yang biasanya dibuang seperti kulit singkong ini ternyata dapat juga dijadikan olahan yang bermanfaat loh. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama, kupas terlebih dahulu umbi singkongnya. Kulit yang digunakan untuk bahan baku keripik adalah bagian kulit ari. Kulit ari berada setelah kulit terluar umbi singkong yang berwarna coklat. Setelah dikupas, kulit ari singkong dicuci dan direndam dengan baking powder. Untuk 2 kg kulit singkong direndam dengan setengah sendok makan baking powder.
Jika tidak ada baking powder, Anda juga dapat menggunakan kapur sirih sebagai penggantinya. Proses perendaman berlangsung selama 2 hari agar menghilangkan getah dan zat-zat lain yang tidak terpakai. Setelah proses perendaman selesai, maka langkah selanjutnya ialah mencuci kulit singkong kembali. Kulit singkong yang telah direndam akan terlihat lebih bersih dan sedikit lebih kaku. Kemudian, rebus kulit singkong selama 10 menit sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Rendam kembali kulit singkong tersebut selama 2 jam. Kini, kulit singkong dapat digoreng. Selanjutnya, baluri kulit singkong dengan bumbu tepung. Terdiri dari tepung mocaf yang terbuat dari sari singkong, tepung beras, dan tepung tapioka. Pemberian tepung akan membuat keripik semakin renyah dan lezat. Tepung mocaf juga membuat minyak tidak meresap ke dalam keripiknya. Kandungan karbohidrat dan serat yang tinggi pada kulit singkong membuatnya dapat menjadi cemilan sehat bagi keluarga. Selamat mencoba ya sahabat! Selanjutnya ada lagi olahan keripik yang unik nih sahabat, namanya keripik sarang madu. Keripik ini bukan berarti terbuat dari sarang lebah atau tawon ya. Bentuknya yang menyerupai sarang lebah dan rasa yang manis membuat keripik ini dinamakan keripik sarang madu. Masyarakat Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah biasa memproduksi keripik sarang madu ini. Bahan utama yang diperlukan adalah tepung tapioka dan tepung ketan. Penggunaan tepung ketan baik sebagai sumber energi, sedangkan tepung tapioka bermanfaat untuk menguatkan tulang. Untuk membuatnya, pertama campur dan encerkan kedua tepung tersebut dengan santan. Kemudian masukkan ke dalam wadah tutup botol yang dilubangi ujungnya, lalu digoreng. Cara menggorengnya cukup unik loh sahabat. Wadah tutup botol yang berisi adonan diputar-putar agar adonan yang keluar akan seperti benang kusut. Bentuk inilah yang membuatnya seperti sarang madu. Angkat keripik dari penggorengan setelah keripik mengapung di atas minyak. Langkah selanjutnya adalah dengan memberi tetesan gula merah cair. Proses ini harus dilakukan dengan cepat ya sahabat. Hal ini disebabkan gula merah cair akan lebih cepat mengeras jika terkena udara. Nah, keripik sarang madunya sudah jadi. Rasanya yang renyah dan manis siap untuk menggoyang lidah Anda. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Olahan keripik lain yang tak kalah uniknya adalah keripik bonggol pisang. Masyarakat Kabupaten Bantul, Provinsi Jawa Tengah biasa mengolah bonggol pisang menjadi keripik. Jenis tanaman pisang yang dapat diambil bonggolnya adalah pisang kepok, pisang raja, dan pisang klutuk. Bonggol yang digunakan hanya bagian dalamnya saja ya. Berikut proses pembuatannya. Bersihkan dan serut bonggol pisang. Selanjutnya, bonggol pisang direndam dengan soda kue selama 3 jam. Soda kue berfungsi untuk menghilangkan getah pada bonggol pisang. Sembari menunggu, haluskan terlebih dahulu bumbu keripik yang terdiri dari bawang putih, ketumbar, garam, dan irisan daun jeruk. Jika sudah halus, campurkan bumbu tersebut ke dalam tepung terigu untuk membuat adonannya. Tambahkan pula telur dan air. Aduk hingga merata. Adonan telah siap. Saatnya masukkan bonggol tersebut ke dalam adonan dan goreng hingga berwarna keemasan. Bonggol pisang dipercaya memiliki serat yang baik untuk melancarkan pencernaan. Jadi, jika sahabat memiliki masalah pencernaan, keripik bonggol pisang ini bisa dijadikan alternatif cemilan bagi Anda. Sahabat Ragam, setiap rumah pasti membutuhkan lampu untuk sumber penerangan. Lampu yang cantik selain menjadi penerangan juga menjadi pemanis rumah Anda. Nah, kali ini Ragam Indonesia juga akan memberikan informasi mengenai kerajinan lampu-lampu unik yang sayang untuk Anda lewatkan. Lampu yang terbuat dari kaca mungkin sudah biasa, namun lampu yang satu ini berbeda. Ketika
Ketika lampunya dinyalakan, lama-kelamaan akan tercium aroma yang sedap. Lampu ini adalah lampu aromaterapi. Yuk kita melihat proses pembuatannya. Lampu aromaterapi terbuat dari limbah kaca. Pertama, limbah kaca dipotong dengan pisau kaca. Karena bentuk limbah kaca tidak rata, maka pemotongannya dilakukan dengan cara memanjang. Setelah itu kaca dipukul agar mendapat potongan yang lebih kecil lagi. Susun dan rekatkan potongan kaca di sekitar cetakan lampu yang telah disiapkan. Agar melekat dengan sempurna, diamkan selama 1 jam. Proses selanjutnya adalah pengamplasan. Pengamplasan dilakukan agar permukaan kaca menjadi halus dan rata. Nah, kini saatnya merakit lampu kaca. Beri lem pada bagian atas kaca, lalu tempel potongan lain di atasnya. Kemudian masukkan kabel saklar di lubang dudukan lampu. Pada kabel ini terpasang pula pengatur nyala lampu, sehingga kita dapat mengatur intensitas cahaya sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah memasang bola lampu. Lampu yang digunakan adalah lampu sorot sehingga panas lampu akan fokus ke atas. Hal ini dapat mempercepat penguapan minyak aromaterapinya. Cara pemakaian lampu aromaterapi ini mudah saja loh sahabat. Pertama, masukkan 1 sendok air ke dalam cawan kecil lalu nyalakan lampunya. Kemudian tuang beberapa tetes minyak aromaterapinya. Panas lampunya akan memanaskan campuran minyak dan air. 5 menit kemudian, maka aromaterapi yang harum akan keluar. Wangi yang semerbak akan mengisi ruangan Anda. Lain lampu aromaterapi, lain pula lampu yang satu ini. Lampu yang terbuat dari buah-buahan. Tidak percaya? Sahabat harus coba lihat lampu yang satu ini, lampu dari buah berenuk. Buah berenuk merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Bentuknya yang bulat, besar, dan keras cocok untuk dijadikan bahan baku hiasan lampu. Berenuk yang digunakan ialah berenuk yang sudah kering. Berenuk kering akan lebih mudah untuk dibersihkan bagian dalamnya, sebab dagingnya sudah berubah menjadi bonggolan padat. Sisa-sisa daging buah berenuk yang masih ada di dalamnya harus dibuang sampai bersih, agar tidak muncul bau yang tidak sedap. Bentuk berenuk yang bulat menjadikannya pas untuk dijadikan lampu Halloween. Proses pembuatan yang dilakukan tidaklah panjang, namun perlu dilakukan oleh ahlinya. Langkah pertama ialah membuat pola terlebih dahulu. Pola digergaji sehingga bentuk wajah seram akan lebih terlihat. Berenuk lalu diberi cat kayu agar lebih mengkilap. Setelah kering, baru dapat dipasangkan lampu di dalamnya. Lihatlah, lampu dari buah berenuk sudah jadi. Seraut wajah seram makin nampak dengan kilatan nyala lampu merah dari dalamnya. Lampu seperti ini cocok untuk dijadikan hiasan pesta bertema Halloween. Dijamin pesta Anda semakin semarak dengan suasana mistis dan lucu dari ekspresi wajah seram di lampu berenuk. Kreasi lampu unik lainnya adalah lampu kepompong. Lampu kepompong bukan berasal dari kepompong asli. Bentuknya yang berasal dari lilitan benang ini membuat lampu tersebut seperti kepompong. Berikut cara pembuatannya. Pertama, siapkan benang warna-warni yang cerah dan pola plastik sebagai cetakannya. Balon dipompa lalu direkatkan dengan paralon pada ujung bagian bola. Paralon tersebut berguna untuk pegangan bolanya. Setelah itu benang dililitkan ke seluruh permukaan bola. Agar benang tidak berantakan dan merekat sempurna, maka bola tersebut dilapisi lem. Kemudian lilit kembali benang-benang tersebut. Lihat sahabat, semakin lama permukaan bola terlihat seperti sebuah kepompong yang tertutup rapat. Benang yang sudah jadi seperti kepompong pun dijemur selama seharian. Setelah kering, saatnya melepaskan cetakan dari benang. Caranya mudah sahabat, bola dikempiskan lalu dikeluarkan. Sekarang lampu berbentuk kepompongnya sudah hampir jadi. Lalu pasang lampu ke dalam badan kepompongnya. Nyala lampu samar-samar pun terpancar indah dari celah-celah benang. Sinar lampu memancarkan warna-warni benang sehingga membawa suasana tersendiri ketika menjadi lampu tidur hemat energi untuk rumah Anda. Nah sahabat ragam, pepaya atau karika papaya memang terkenal kaya akan manfaat. Pepaya banyak mengandung vitamin dan mineral penting lainnya. Baik buahnya maupun daunnya sering digunakan menjadi olahan berbagai makanan, mulai dari dimakan langsung hingga menjadi olahan sayur. Tapi tahukah sahabat bahwa banyak pula inovasi-inovasi olahan pepaya lainnya? Nah seperti apa? Mari kita simak informasi berikut ini.
Para ibu di desa Gogodeso, Provinsi Jawa Timur, biasa mengolah buah pepaya muda menjadi camilan seperti keripik usus yang renyah dan menggugah selera. Yuk kita intip bagaimana cara pembuatannya. Pertama, pilih pepaya yang masih muda atau pepaya hijau. Selanjutnya bersihkan dan potong pepaya secara memanjang dan menyerupai seperti usus. Setelah dipotong, rendam di dalam air panas hingga getah yang menempel hilang. Pepaya dijemur di bawah terik matahari hingga kering selama 3-4 hari. Selanjutnya, pepaya direndam kembali dalam air panas hingga lemas guna menghilangkan bekas getahnya. Cuci kembali irisan pepaya hingga bersih. Pastikan tidak ada getah yang menempel, sebab getah akan membuat rasa keripik menjadi pahit. Nah, sekarang irisan pepaya siap untuk digoreng. Masukkan ke dalam kocokan telur dan tepung terigu yang sudah diberi bumbu. Bolak-balik hingga tercampur merata. Goreng dalam minyak sayur yang telah mendidih hingga warnanya berubah kekuningan. Keripik usus pepaya hampir jadi. Minyak yang masih terkandung dalam keripik tadi dihilangkan dengan menggunakan mesin spinner. Setelah itu, keripik usus pepaya siap untuk disantap. Keripik usus pepaya memiliki 0 kolesterol, jadi aman untuk dikonsumsi. Terlebih lagi, pepaya muda mengandung serat dan kalsium yang tinggi. Rasa keripik usus pepaya tidak kalah loh dengan keripik usus biasa. Anda tertarik untuk mencoba sensasi renyahnya keripik usus pepaya ini? Apa yang terlintas dari benak Anda jika mendengar kata abon? Mungkin Anda akan berpikir mengenai abon yang berasal dari hewan, seperti abon sapi, ikan, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa pepaya dapat pula dijadikan sebagai bahan baku abon? Bagi masyarakat Tani Damai Kota Kupang, pepaya muda yang pahit dapat dijadikan bahan alternatif sebagai abon nabati. Semua jenis pepaya dapat dijadikan sebagai bahan baku abon, asalkan pepaya tersebut masih muda dan memiliki tekstur yang keras. Proses membuatnya pun tidaklah sulit. Pertama, pepaya dikupas dan dicuci untuk menghilangkan getahnya. Untuk menghasilkan abon yang gurih dan tipis seperti abon daging lainnya, maka pepaya perlu diparut secara halus dengan ukuran memanjang supaya menyerupai suwiran daging. Pepaya kemudian diremas dengan garam untuk menetralisir rasa pahit. Pepaya lalu dicuci kembali agar sisa garam yang tidak meresap dapat dibuang. Sekarang pepaya parut ini siap dibumbui dan dibuat untuk menjadi abon. Sebelum dimasak, parutan pepaya diberi bumbu lain agar rasanya lebih gurih dan menggiurkan. Bumbu halus ini terdiri dari jahe, lada, ketumbar, lengkuas, santan, serai, bawang merah, serta bawang putih. Campur dan aduk hingga merata. Proses pemberian bumbu pada parutan pepaya tidak hanya sampai di sini saja. Pepaya perlu diberikan bumbu tepung agar teksturnya lebih renyah ketika digoreng. Bumbu tepung terdiri dari tepung beras, tepung bumbu, dan tepung tapioka. Parutan pepaya telah siap digoreng dan dimasak menjadi abon. Proses menggoreng pepaya hanya sebentar saja ya. Pepaya yang diparut tipis membuatnya menjadi lebih cepat matang. Goreng hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Nah, sekarang abon pepaya pun sudah dapat disantap. Rasanya yang gurih, renyah, dan kaya akan bumbu membuat lidah Anda pasti tergoda untuk mencicipinya. Abon pepaya dapat menjadi alternatif bahan panganan untuk keluarga. Jadi, selamat mencicipi ya sahabat ragam. Sahabat, sirup terkenal sebagai minuman yang manis dan menyegarkan. Namun, apa jadinya bila daun pepaya yang pahit dijadikan sirup? Daun pepaya yang pahit dapat pula dijadikan minuman manis seperti sirup. Berikut cara pembuatannya. Pertama, tentu daun pepaya perlu dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir. Air ini akan menghilangkan getah yang ada pada daunnya. Kemudian daun pepaya direbus ke dalam air yang mendidih. Masukkan pula daun jambu guna menghilangkan rasa pahit. Lalu masukkan garam agar warna hijau daun pepaya tetap cerah. Setelah selesai, cuci kembali rebusan daun pepayanya. Proses pencucian ini berguna untuk menghilangkan sisa-sisa getah. Rebusan daun pepaya dirajang dan diblender hingga halus. Untuk mendapatkan sari daun pepayanya, maka perlu disaring dan diperas. Sari daun pepaya yang berwarna hijau pekat inilah yang menjadi bahan baku pembuatan sirup. Sari daun pepaya direbus beserta gula dan vanili agar aromanya menjadi lebih harum. Jika sudah matang, maka sirup tersebut dapat dikemas dalam botol plastik. Teksturnya yang kental memang seperti sirup biasanya. Namun, rasa manis sirup dari daun pepaya yang terkenal pahit akan menimbulkan sensasi tersendiri di lidah Anda.
sahabat, biasanya pancake atau kue dadar merupakan makanan yang biasa disajikan untuk sarapan pagi atau dapat pula dijadikan makanan kecil sebagai camilan saja. Nah sahabat, pancake yang manis juga menjadi favorit bagi anak-anak. Namun pancake yang satu ini tidak biasa. Pancake ini terbuat dari daun pepaya. Mulanya daun pepaya direbus selama 15 menit, kemudian siapkan bahan seperti terigu, telur, gula, dan susu. Setelah matang, angkat rebusan daun pepaya lalu blender. Pada saat di blender, pepaya juga dicampurkan dengan kuning telur dan susu. Pada saat tercampur merata, masukkan terigu dan putih telur secara bergantian. Tujuannya agar telur dan pepayanya tidak terpisah. Barulah pada tahap terakhir, masukkan gulanya dan campur hingga rata. Saatnya beralih pada proses pembuatan fla untuk isi pancake. Bahan fla terdiri dari telur, maizena, susu, gula pasir, dan pisang. Blender pisang dan susu terlebih dahulu, lalu masukkan gula pasir dan blender kembali. Setelah tercampur, masukkan kuning telur, terakhir masukkan tepung maizena sebagai pengental saat dimasak nantinya. Untuk membuat fla sangatlah mudah. Anda hanya perlu memanaskan adonan fla dengan api kecil hingga mengental. Kembali lagi pada adonan pancake. Adonan telah siap, maka pancake daun pepaya juga siap untuk dibuat. Panaskan wajan yang diolesi dengan mentega. Lalu tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur dan goyangkan hingga melebar. Ulangi proses memasak hingga adonan tersebut habis. Fla dan pancake telah siap. Ambil 1 lembar pancake lalu masukkan flanya. Gulung hingga menjadi kue dadar yang sangat menggoda. Namun jangan khawatir, karena rasa pahit daun pepaya telah hilang. Berganti dengan rasa manis yang siap menggoyang lidah Anda. Jangan beranjak terlebih dahulu dari televisi Anda ya sahabat, karena Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan sajian yang unik dan menarik lainnya. Jadi tetap di Ragam Indonesia.